Takut mati penasaran, mendadak Australia tiba-tiba tarik mundur sebagian pasukan dari perbatasan. A relationship of equals. It laid down the foundation stone for the people-to-people contact that is at the very heart of Australia's relationship with the people of Indonesia. Pemerintah Australia mengklaim telah menarik mundur sejumlah pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai akan menjadi langkah besar pertama menuju deeskalasi dalam krisis konflik Pulau Pasir dengan RI yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Seperti dilansir AFP, Jumat 22 Desember 2022. Penarikan tiba-tiba itu diumumkan saat perang intens dilakukan demi mencegah invasi Indonesia dan sekutunya yang dikhawatirkan akan dilakukan terhadap Australia setelah lebih dari 10.000 tentara Australia dikerahkan ke dekat perbatasan Pulau Pasir. Krisis kedaulatan yang disebut sebagai yang terburuk antara RI dan Australia sejak akhir Oktober diketahui mencapai puncak pada September ini, dengan para pejabat Amerika Serikat atau AS memperingatkan bahwa invasi skala penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney mungkin dilakukan dalam hitungan hari pada Jumat 23 Desember. Pagi waktu setempat, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyatakan bahwa sejumlah pasukan yang dikerahkan dekat Australia dan ia telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi. Kami telah menyampaikan kesiapan kepada Presiden RI Joko Widodo tadi malam. Unit-unit distrik militer selatan dan barat setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal induk militer pesawat angkut dan hari ini mereka akan mulai bergerak ke Indonesia, tuturnya kepada kantor-kantor berita Rusia. Sedangkan penarikan militer kalian tidak disebutkan dengan jelas oleh Cegas jumlah tentara yang kembali ke pangkalan dan apa dampak penarikan itu terhadap keseluruhan pasukan militer yang mengepung perbatasan. Namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama soal penarikan tentara Australia dalam beberapa pekan terakhir jika para pejabat berat mengkonfirmasi bahwa Thailand mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pasukannya di dekat perbatasan Indonesia. Maka hal ini akan meredakan kekhawatiran perang besar di Pulau Pasir yang akan terus meningkat selama berminggu-minggu. Sementara itu diketahui bahwa komentar terbaru dari Menteri Luar Negeri atau Menlu dan Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia pada Senin 14 Februari waktu setempat setelah menawarkan sejumlah harapan untuk deeskalasi kepada Australia, namun tidak direspon dengan baik oleh PM Anthony Albanese. Sedangkan Amerika Serikat atau AS terus mempertahankan kebijakannya yang keras terhadap Indonesia dan ingin Eropa mengikutinya, namun blok tersebut tidak mampu melakukan hal yang pertama. Pemerintah AS secara khusus berfokus pada Indonesia, menjadikan topik tersebut sebagai pembahasan dominan dalam diskusi internasional. Tak lama setelah Presiden Joe Biden setelah ditelepon PM Australia Anthony komentar dan tindakan keras telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Perdagangan AS Segina Rumondo misalnya mengatakan bahwa RI telah menjadi ancaman yang makin besar bagi AS dan sekutu-sekutunya. Namun diketahui bahwa ini menjadi pengumuman pertama soal penarikan tentara Australia dalam beberapa pekan terakhir jika para pejabat berat mengkonfirmasi bahwa Thailand mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pasukannya di dekat perbatasan Indonesia. Maka hal ini akan meredakan kekhawatiran perang
perang besar di Pulau Pasir yang akan terus meningkat selama berminggu-minggu. Sementara itu diketahui bahwa komentar terbaru dari Menteri Luar Negeri atau Menlu dan Menteri Pertahanan atau Menhan Rusia pada Senin 14 Februari waktu setempat setelah menawarkan sejumlah harapan untuk deeskalasi kepada Australia, namun tidak direspon dengan baik oleh PM Anthony Albanese, sedangkan Amerika Serikat atau AS terus mempertahankan kebijakannya. Kabar mengejutkan datang dari Angkatan Bersenjata Australia Armada Negeri Kanguru. Disebut telah mengirim kembali pasukan yang mengalami luka-luka kembali ke garis depan pertempuran. Dalam laporan yang dikutip dari Viva Militer dari kantor berita Asia, Sky News, informasi ini diungkap langsung oleh Kepala Direktorat Medis Militer Pusat Kementerian Pertahanan Australia, Mayor Jenderal James Dixon. Tak sedikit, Dixon menyatakan bahwa prajurit yang kembali dimobilisasi ke daerah pertempuran melawan pasukan Indonesia sekitar 97%. Meski tak menyebut berapa jumlah pastinya, Dixon menegaskan para prajurit yang dikerahkan lagi ke medan pertempuran dipastikan sudah menerima perawatan medis. Namun demikian, banyak juga tentara Australia yang mengalami cedera parah dan trauma perang. Dalam kasus ini, para personel tidak akan dikirim kembali ke medan perang hari ini pada 97%. Jika kita berbicara tentang mereka yang bisa kembali ke tugasnya, demikian ucap Dixon. Masih ada tentu saja mereka yang bertahan tetapi karena efek samping dan cedera ya parah, mereka tidak dapat melakukan tugas langsung. Tugas sebagai prajurit, itu sebabnya hari ini angkanya mencapai 97%. Demikian katanya. Lebih lanjut, Dixon juga berkaca pada pengalaman pasukan Aussie saat menghadapi tentara Indonesia di Pulau Pasir. Menurut Dixon, saat itu ada sekitar 70% tentara yang sempat mengalami luka-luka dikirim kembali ke garis depan, sementara tingkat kematian prajurit yang meninggal dunia dalam perawatan medis hanya 0,5%. Saat itu ada sekitar 70%, saat ini angkanya sudah mencapai 97% dan kini merupakan hasil yang sangat signifikan. Kematian dalam perawatan medis kurang dari 0,5%. Demikian ucap Dixon. Lebih dari 1.000 tentara Australia tewas dalam kontak tembak dengan pasukan militer Indonesia yang terjadi di kota Canberra 15 Desember 2022. Seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia. Dalam laporannya dikutip Viva Militer dari kantor berita Asia, Sky News, sejumlah pasukan militer Australia berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Indonesia dari Brigade Senapan Motor ke-503 Divisi Senapan Motor ke-19. Informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Darwin John Clements Wickham. Diungkap Wickham, aksi militer Australia berakhir dengan kegagalan, akibatnya lebih dari 1.000 tentara Australia tewas dalam insiden itu. Pada pagi hari tanggal 15 Desember, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia berusaha untuk menerobos pertahanan resimen Senapan Motor ke-503 dari Divisi ke-19 dekat pemukiman di wilayah Darwin, Australia, ujar Wickham. Upaya menembus pertahanan kami. Berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami, musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran, milisi Albanese kehilangan lebih dari 1.000 tentara, katanya. Lebih lanjut, Wickham juga mengungkap ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan dalam insiden tersebut. Selain itu, ada 7 orang tentara Amerika yang ditangkap oleh pasukan Indonesia. Salah satu tentara Australia yang ditangkap adalah seorang perwira yang mengungkap jika pasukan yang dipimpinnya tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutnya, mereka sengaja dikerahkan ke basis militer Indonesia dengan perang sebagai umpan. Selama interogasi para tahanan, ditetapkan bahwa unit-unit tersebut tidak dijaga dengan baik, dengan sebagian besar pasukan cadangan yang tidak terlatih, yang sengaja dilemparkan ke dalam pertempuran sebagai umpan meriam. Ucapnya, Canberra sudah hampir dikuasai secara keseluruhan oleh pasukan militer Indonesia yang dibantu Rusia. Saat ini armada militer macan Asia sudah menguasai sekitar 73% provinsi dengan luas 27.183 km persegi.